saya ingin mengajak kalian memahami dunia audit. Jangan bayangkan ini sebagai topik yang berat dan membosankan. Justru kita akan mempelajarinya dengan cara yang santai. Dalam video ini, saya akan membahas 4 topik utama dalam proses audit, yaitu ada siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan pergudangan, saldo kas, hingga penyelesaian audit. Proses ini penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan dapat akurat, transparan, dan terpercaya. Bayangkan audit seperti mengelola taman ini. Semua bagian taman, bunga, pohon, bahkan kolam kecil harus dirawat agar terlihat rapi dan berfungsi baik. Begitu juga dengan audit yang memastikan semua aspek keuangan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Yuk kita mulai membahas dari topik pertama, yaitu dari siklus penggajian dan personalia. Kita mulai dengan siklus penggajian dan personalia. Nah, siklus ini melibatkan perekrutan, pembayaran gaji, hingga pelaporan pajak. Salah satu tantangan terbesarnya adalah karyawan hantu. Karyawan hantu? Apa itu, Mbak? Bayangkan, perusahaan membayar gaji kepada seseorang yang tidak bekerja di sana. Ini terjadi kalau pengendalian internalnya itu lemah. Wah, bagaimana caranya kita tahu kalau itu terjadi? Jadi, kita seperti detektif ya, Mbak? Aulia, tapi bukan hanya mencari kesalahan, kita juga memastikan keabsahan semua data. Saya mulai paham, Mbak. Menarik sekali. Mari kita bahas audit siklus penggajian dan personalia. Siklus ini adalah siklus yang berhubungan langsung dengan karyawan, mulai dari perekrutan, pencatatan waktu kerja, hingga pembayaran gaji. Bagi auditor, tugas utamanya adalah memastikan semua proses ini berjalan sesuai aturan. Apa aja sih yang diperiksa auditor dalam siklus ini? Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu kebenaran data karyawan, di mana auditor akan memastikan tidak ada karyawan fiktif yang menerima gaji. Dan yang kedua, jam kerja dan gaji. Nah, di sini apakah gaji ini dihitung sesuai dengan jam kerja dan tarif yang sudah disepakati? Dan yang ketiga, ada pemotongan pajak. Auditor mengecek apakah perusahaan memotong pajak karyawan dan tunjangan sesuai dengan aturan. Yang keempat, dokumen pendukung seperti slip gaji, kontrak kerja, dan catatan waktu kerja. Dalam kasus ini, auditor akan mendalami apakah pembayaran tersebut salah atau memang disengaja. Inilah mengapa pengendalian internal sangat penting sekali. Selanjutnya, Mbak, bagaimana dengan audit persediaan? Nah, persediaan itu salah satu aset utama perusahaan. Kesalahan pencatatan bisa menyebabkan laporan keuangan itu menjadi salah saji. Berarti kita perlu perhitungan fisik langsung. Tepat sekali. Kita periksa jumlah barang di gudang dan cocokkan dengan catatan akuntansi. Pastikan juga barang yang rusak itu dicatat dengan benar sebagai penyusutan. Kalau ada manipulasi seperti mencatat barang lebih banyak dari yang sebenarnya, bagaimana? Itu tugas kita untuk mendeteksi. Kita juga harus memeriksa arus barang masuk dan keluar, serta memastikan tidak ada pencurian atau kesalahan seperti itu. Jadi ini lebih dari sekedar mencocokkan angka ya? Iya betul, ini tentang memastikan nilai yang dilaporkan benar-benar mencerminkan realitas. Selanjutnya kita bahas siklus persediaan dan pergudangan. Dalam perusahaan, persediaan adalah aset yang bernilai besar dan seringkali menjadi dasar dari kegiatan operasional. Sama seperti bunga di taman,
persediaan harus diatur dengan baik, dirawat, dan dipastikan keberadaannya sesuai catatan agar tidak terjadi kerugian. Mengapa audit persediaan itu penting? Karena persediaan menjadi salah satu bagian laporan keuangan yang sangat penting, terutama bagi perusahaan manufaktur, retail, atau perdagangan. Jika salah dikelola, maka persediaan bisa menjadi sumber masalah yang besar, seperti nilai aset yang tidak akurat, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Dan yang kedua, terjadinya resiko kehilangan atau kerusakan barang yang tidak terdeteksi. Dan yang ketiga juga bisa terjadi potensi manipulasi untuk meningkatkan keuntungan secara tidak sah. Sebagai auditor, kita perlu memastikan bahwa persediaan yang tercatat benar-benar ada, nilainya sesuai, dan semua transaksi terkait persediaan itu dilakukan secara sah. Kemudian ada proses audit persediaan dan pergudangan. Dalam audit persediaan, kita mengikuti alur pengelolaan persediaan dari awal hingga akhir. Proses ini mencakup 3 langkah utama. Yang pertama itu verifikasi fisik persediaan, yaitu auditor akan pergi langsung ke gudang perusahaan untuk menghitung jumlah barang yang ada dan membandingkannya dengan catatan. Apakah jumlah fisik barang sesuai dengan catatan akuntansi? Apakah ada barang yang hilang, rusak, atau tidak layak dijual? Atau semua ini diperiksa secara mendetail? Verifikasi fisik ini penting untuk mendeteksi selisih antara catatan dan kenyataan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengklaim memiliki 1000 unit produk di gudang, tetapi auditor hanya menemukan 800 unit saja, ini akan menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti. Kemudian langkah yang kedua itu adalah pemeriksaan pencatatan dan penilaian persediaan. Setelah verifikasi fisik, auditor akan memeriksa bagaimana persediaan dicatat dan dinilai. Ada beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan seperti FIFO. FIFO adalah barang yang pertama masuk, yaitu barang yang pertama dijual. LIFO, yaitu barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama dijual. Dan average cost, yaitu menggunakan rata-rata harga beli barang untuk menentukan nilai persediaan. Nah, metode ini harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Jika perusahaan mengubah metode penilaian tanpa alasan yang jelas, ini bisa memengaruhi laporan keuangan secara signifikan dan menjadi tanda adanya manipulasi. Langkah yang ketiga yaitu pengujian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem pagar pengaman yang melindungi persediaan dari kehilangan atau manipulasi. Auditor akan mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kontrol yang efektif seperti yang pertama, dokumentasi lengkap. Semua barang yang masuk dan keluar gudang harus dicatat dengan dokumen pendukung yang jelas. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini seperti orang yang mencatat barang tidak boleh sama dengan orang yang menangani barang fisik. Dan yang ketiga, ada pengawasan rutin. Maksud dari pengawasan rutin ini yaitu manajemen harus secara berkala memeriksa kondisi gudang dan persediaan. Ketika kontrol lemah, resiko kehilangan atau manipulasi meningkat. Misalnya, seorang karyawan bisa dengan mudah mencuri barang dari gudang jika tidak ada pemantauan yang memadai. Auditor akan mencatat kelemahan ini dalam laporan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian, terdapat masalah umum dalam audit persediaan. Nah, dalam audit persediaan ini, beberapa masalah yang sering ditemukan meliputi yang pertama itu ada barang hilang atau rusak. Biasanya terjadi karena pencatatan yang buruk atau gudang yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua itu ada persediaan fiktif, di mana perusahaan mengklaim memiliki barang yang sebenarnya tidak ada untuk meningkatkan nilai aset. Dan yang ketiga itu overstatement atau understatement. Barang ini dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga memengaruhi laporan laba rugi.
Contohnya, sebuah perusahaan retail besar pernah mengklaim memiliki stok pakaian senilai miliaran rupiah. Namun setelah diverifikasi, ternyata banyak barang yang sudah kadaluarsa dan tidak layak dijual. Kemudian dalam penerapan prosedur analitis pada persediaan, selain pemeriksaan langsung, auditor juga menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi anomali. Misalnya, jika nilai persediaan melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya tanpa alasan yang jelas, maka auditor akan menyelidiki lebih lanjut. Kemudian dalam prosedur analitis ini dapat membantu auditor fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih, terutama untuk mendeteksi manipulasi atau kesalahan pencatatan. Audit persediaan memastikan bahwa setiap barang tercatat dengan benar, dinilai secara wajar, dan dijaga dengan baik. Mbak, kalau saldo kas apa saja yang perlu kita periksa? Jadi kas itu paling rawan terhadap penipuan. Pertama, kita lakukan rekonsiliasi bank, kemudian cocokkan catatan bank dengan buku kas perusahaan. Apa kita perlu konfirmasi langsung ke bank? Benar banget, konfirmasi pihak ketiga memastikan keakuratan data. Selain itu, telusuri transaksi besar atau mencurigakan. Ada resiko apa kalau pengendalian internalnya lemah? Resiko terbesar adalah kecurangan. Misalnya, pencurian kas atau pencatatan ganda. Pastikan ada pemisahan tugas antara yang mencatat dengan yang mengelola kas. Banyak sekali ya yang harus kita perhatikan. Tapi ini penting, Aulia. Ingat, kas adalah cerminan langsung kesehatan keuangan perusahaan. Bagian yang ketiga yaitu audit saldo kas. Sekarang kita masuk ke salah satu area audit yang paling sensitif, yaitu saldo kas. Mengapa sensitif? Karena kas adalah aset paling liquid, mudah digunakan, dan sayangnya juga mudah diselewengkan jika tidak ada pengendalian yang kuat. Auditor sangat teliti dalam memeriksa akun ini, karena saldo kas ini menjadi indikator utama kesehatan keuangan perusahaan. Audit saldo kas biasanya melibatkan 3 langkah besar. Yang pertama itu ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan laporan bank. Nah, ini adalah langkah dasar tetapi sangat penting untuk mendeteksi perbedaan yang mungkin terjadi, seperti cek yang belum dicairkan, setor yang belum tercatat, atau bahkan kesalahan pencatatan. Misalnya, jika perusahaan mencatat setoran senilai 100 juta, tetapi laporan bank hanya menunjukkan sebesar 90 juta saja, maka auditor akan menyelidiki apakah ada kesalahan pencatatan atau mungkin ada setoran yang hilang. Semua ini harus diselesaikan sebelum laporan keuangan ini dianggap akurat. Langkah yang kedua dari audit saldo kas yaitu verifikasi transaksi kas. Nah, verifikasi transaksi kas bertujuan memastikan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran kas sah dan didukung dokumen lengkap. Auditor biasanya memeriksa hal-hal seperti bukti setoran. Bukti setoran ini contohnya apakah setoran kas benar-benar dilakukan ke rekening bank perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada cek yang dikeluarkan, apakah cek tersebut diterbitkan untuk pembayaran yang sah. Dan yang ketiga slip pembayaran, apakah ada bukti pengeluaran kas yang jelas. Nah, proses ini penting untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau bahkan kecurangan. Mbak, apa yang harus kita lakukan setelah semua data terkumpul? Ini yang disebut dengan tahap penyelesaian. Kita menyusun temuan audit, berdiskusi dengan manajemen, dan memastikan laporan akhir kita itu dengan lengkap.
Jadi ini seperti menyimpulkan semua pekerjaan kita. Tepat sekali. Tapi lebih dari itu, kita juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Jadi auditor itu bukan hanya mencari kesalahan ya Mbak, tapi juga membantu perusahaan lebih baik. Betul, dan itulah nilai utama dari profesi ini, Aulia. Aulia, bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi hari ini? Saya menjadi lebih percaya diri Mbak, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal. Sama-sama, Aulia. Ingat, audit seni menjaga kepercayaan. Selamat datang di profesi ini ya, Aulia. Saya siap Mbak, mari kita mulai perjalanan ini. Baiklah, sampai jumpa di tantangan audit berikutnya. Itu dia pembahasan kali ini yang dapat saya sampaikan tentang audit. Jadi, audit itu bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memastikan integritas dan transparansi perusahaan. Sama seperti merawat taman, audit membutuhkan perhatian pada detail kecil agar semuanya tetap harmonis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian yang ingin tahu tentang audit. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di next video.